Laluna memutar kembali lagu lawas di playlist lamanya. Lagu yang dulu sering ia dengarkan di bangku SMA saat perasaannya pada seseorang tak bisa ia sampaikan. Di antara tumpukan kardus buku yang baru saja ia keluarkan dari lemari, ada satu kotak kecil yang membuatnya berhenti sejenak. Kotak coklat muda itu penuh stiker bunga matahari dan coretan spidol warna-warni. Dengan pelan, ia membuka tutupnya. Di dalamnya ada tumpukan foto Polaroid, tiket konser, dan sebuah surat yang terlipat rapi dengan tulisan tangan untuk Arkana. Tapi mungkin tidak akan pernah kuberikan. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia nyaris lupa pernah menulis surat itu. Tangannya sedikit gemetar saat ia membukanya dan membaca. Arkana, aku tidak tahu apakah kamu pernah menyadarinya. Tapi setiap kali kamu tersenyum, dunia seperti ikut melunak. Aku suka caramu tertawa saat membicarakan hal-hal bodoh, dan aku suka caramu diam saat kamu sedang berpikir keras. Aku ingin bilang, aku menyukaimu, tapi aku takut, sangat takut. Karena aku tidak ingin kehilangan satu-satunya sahabat yang membuat hari-hariku di sekolah jadi berarti. Jadi surat ini mungkin akan tetap jadi rahasia. Laluna menghela napas, lalu tertawa kecil. Pahit, konyol ya Lun, gumamnya. Ia bersandar ke dinding memandangi langit sore dari jendela. Sudah lebih dari 10 tahun berlalu sejak lulusan. Arkana pun entah ada di mana sekarang. Yang ia tahu terakhir, Arkana kuliah arsitektur di luar kota dan sempat magang di luar negeri. Setelah itu, jejaknya seperti kabur. Tidak ada di media sosial, tidak muncul di reuni, tidak juga terdengar dari teman-teman lama. Lucu ya, cinta pertama. Yang tidak pernah tahu bahwa ia adalah cinta pertama. Sementara itu, di sudut kota lain, Arkana sedang merapikan meja kantornya setelah memutuskan pindah divisi. Ia menyimpan satu buku tua ke dalam laci, buku harian masa SMA yang sudah berdebu. Di halaman terakhir ada satu tulisan. Hari ini aku lihat Laluna nangis sendirian di belakang perpustakaan. Aku ingin menghampiri, tapi aku takut salah langkah. Aku bodoh banget. Padahal aku cuma mau bilang, aku suka dia. Arkana menatap langit dari jendela. Laluna, kamu apa kabar? Tanpa mereka tahu, takdir sedang menyusun kembali pertemuan yang dulu tertunda. Dan surat yang tak pernah dikirim, dan kata yang tak pernah terucap, akan kembali menemukan jalannya. Aku harus kerja bareng Arkana Pradipta? Nada suara Laluna meninggi, bukan karena marah, tapi karena tidak percaya. Dunia memang lucu. Ya kenapa? Kamu tahu dia? Tanya Vina, rekan kerjanya yang duduk di seberang meja sambil menyeruput kopi. Katanya arsitek paling oke dari Jakarta. Klien minta dia yang desain gedung budaya kita. Laluna menahan napas. Nama itu seperti petir yang menyambar kenangan masa lalu. Ia bahkan sempat mengecek kalender untuk memastikan hari ini bukan April Mop. Oh, aku cuma kayaknya pernah dengar aja, jawabnya sekenanya. Dalam hati, dengar? Lebih dari itu, Vin. Dulu aku suka dia setengah mati. Proyek pembangunan Gedung Budaya Nusantara adalah proyek besar yang sudah mereka tunggu sejak tahun lalu. Sebagai manajer proyek interior, Laluna tahu dia akan bekerja intensif dengan tim arsitek. Dan ternyata, nama lama yang pernah mengisi hatinya kini akan duduk satu ruangan bersamanya. Pertemuan pertama mereka, canggung, lucu, dan agak absurd. Rapat pertama digelar di ruang konferensi lantai 5. Laluna datang lebih awal, menyiapkan data dan gambar layout. Saat sedang menyusun berkas, pintu terbuka. Dan di sanalah dia, Arkana Pradipta. Tubuhnya lebih tegap, wajahnya lebih dewasa, tapi sorot matanya masih sama. Teduh, hangat, menyebalkan. Hai, sapanya ringan. Laluna berdiri kaku, otaknya memutar ribuan skenario balasan. Tapi yang keluar hanya satu kata, hai. Mereka berjabat tangan, canggung. Lalu tertawa kecil bersamaan tanpa tahu apa yang lucu. Kamu Laluna kan? Tanya Arkana mencoba mencairkan suasana. Laluna dari SMA 5? Wah, ingatanmu masih tajam juga ya, jawab Laluna, lalu duduk buru-buru. Jantungnya seperti habis maraton. Arkana tersenyum. Sulit lupa nama seunik itu. Gubrak, batin Laluna. Baru 5 menit dan aku sudah hampir jatuh cinta lagi? Gimana sih, Lun? Rapat berjalan lancar, meski beberapa kali tatapan mereka saling mencuri. Laluna mencoba fokus, tapi setiap kali Arkana menjelaskan konsep ruang galeri dengan semangat, ia merasa dilempar kembali ke masa SMA, saat ia duduk diam memperhatikan Arkana presentasi tugas biologi. Setelah rapat, mereka berjalan keluar ruangan bersamaan. Kamu kelihatan berbeda, kata Arkana tiba-tiba. Laluna mengernyit, menoleh. Berbeda gimana? Lebih serius, dulu kamu lebih ceroboh. Laluna tertawa. Kamu masih suka mengejek ya? Bukan mengejek, nostalgia, jawab Arkana sambil tersenyum. Detik itu, hati Laluna seperti disetrum.
Dia sadar satu hal, perasaannya mungkin tak benar-benar hilang. Mungkin hanya tertidur. Dan kini Arcana kembali hadir. Di depan mata, dalam hidupnya. Untuk bekerja bersama. Oh, betapa dunia suka bermain-main. Hari-hari berikutnya, kebersamaan antara Arcana dan Laluna seperti roller coaster. Kadang menegangkan, kadang bikin geli sendiri. Setiap pagi mereka akan saling menyapa dengan formalitas canggung. Pagi Pak Arsitek, pagi Bu Interior. Tapi setiap kali mata mereka bertemu, ada jeda. Sejenak terlalu lama untuk sekadar tatapan profesional. Dia itu kenapa sih? Ngomong formal banget. Keluh Laluna di pantry kantor sambil menggigit biskuit. Pakai Ibu Laluna, kayak aku kepala sekolahnya. Yah, mungkin dia grogi. Atau masih belum yakin kamu Laluna yang dulu? Goda Vina sambil tertawa. Laluna mendengus. Ngapain juga grogi? Toh dulu juga. Ya cuma teman. Teman yang kamu sembunyiin surat cintanya sampai sekarang? Balas Vina kalem. Laluna menatap kosong ke arah mesin kopi. Aduh Vin, jangan bawa-bawa surat itu. Itu masa lalu. Tapi Arcana kelihatan masih masa depan. Sementara itu, di ruang desain lantai atas, Arcana sedang mengerjakan sketsa sambil memutar lagu lawas lewat earphone. Seorang rekan kerjanya Adi mendekat. Bro, itu yang manajer interior Laluna ya? Iya. Cantik sih, tapi auranya agak bahaya, goda Adi sambil mengedip. Arcana hanya nyengir. Enggak bahaya, dia cuma nostalgia. Wah, mantan ya? Bukan. Tapi suka, Arcana terdiam sesaat lalu menghela napas. Dulu iya, sekarang gak tahu. Adi menepuk bahunya. Hati-hati, nostalgia itu jebakan. Arcana tersenyum tipis. Atau mungkin kesempatan kedua. Saat jam makan siang, mereka duduk satu meja bersama tim proyek. Percakapan tentang desain mengalir lancar sampai obrolan menyimpang ke masa SMA. Salah satu staf iseng bertanya, Pak Arcana, waktu SMA kamu masuk ekskul apa? Basket. Sama majalah dinding, jawabnya. Wih, atlet dan penulis, celetuk salah satu staf cewek. Romantis banget gak sih? Laluna diam, lalu nyeletuk, iya, romantis. Kalau nulis buat orang yang dibales sih. Arcana tersedak minumnya. Semua tertawa. Laluna menatapnya sekilas, datar tapi dalam. Kilas balik muncul di kepala Arcana. Momen ketika ia menulis puisi untuk Laluna di majalah dinding sekolah, tapi tak pernah mengaku. Ia hanya menulis inisial AP di bawahnya. Dulu kamu yang nulis puisi itu ya? Tanya Laluna saat mereka berjalan berdua ke parkiran. Arcana mengangkat bahu, pura-pura bingung. Puisi yang mana? Laluna melirik tajam. Yang isinya, jika senyum adalah cahaya, maka kamu adalah pagi di mataku. Jangan pura-pura lupa. Arcana tergelak. Kamu ingat? Kamu pikir aku lupa? Gaya kamu banget itu. Kamu suka? Waktu itu? Iya. Sekarang nggak tahu? Mungkin masih. Jawabnya cepat lalu menunduk. Arcana terdiam. Tatapannya jatuh ke wajah Laluna yang sedikit tersipu. Mereka saling pandang. Sunyi, tapi nyaman. Di tengah dunia dewasa yang keras dan padat, mereka menemukan jeda, sekilas waktu di mana masa lalu kembali hidup, dan mungkin cinta itu juga ikut hidup kembali. Hujan deras mengguyur kota saat Laluna membuka email teratas yang baru masuk. Subjeknya mencolok. Rek kerjasama sponsorship PT Dharma Media. Isinya lebih mengejutkan. Mereka akan kedatangan sponsor utama proyek, sebuah perusahaan media besar yang akan menyumbang dana untuk bagian auditorium dan area pameran digital. CEO-nya akan datang langsung ke pertemuan sore ini. Nama CEO itu terpampang jelas di tanda tangan email. Dimas Yudhistian dan Laluna langsung merasa ingin pingsan. Jam 3 sore, ruang rapat mendadak penuh aura tegang. Semua duduk dengan posisi terbaiknya, termasuk Arcana yang memilih kursi sejajar dengan Laluna. Beberapa menit kemudian, pintu terbuka. Selamat siang semuanya, sapa Dimas sambil tersenyum. Maskulin, rapi, dan masih punya gaya sok cool seperti dulu. Laluna kaku. Arcana melirik ke arahnya. Luna, sapa Dimas sambil menyalaminya, agak terlalu lama. Lama nggak ketemu. Dimas, jawab Laluna datar, menarik tangannya cepat. Arcana berdeham pelan. Kita mulai presentasinya? Sepanjang rapat, Arcana merasa terganggu. Dimas terlalu sering melempar senyum ke Laluna, terlalu sering menyebut namanya dalam konteks tak perlu. Setelah pertemuan selesai, Dimas mendekati Laluna. Masih suka kopi hazelnut dingin? Kamu ingat? Laluna tersenyum tipis, sopan. Tentu, kita pernah. Kita pernah putus secara tidak baik, potong Laluna cepat. Kamu ingat itu juga kan? Dimas tertawa canggung. Iya, tapi waktu bisa memperbaiki banyak hal. Arcana yang berdiri tak jauh dari mereka, pura-pura sibuk membuka file di tablet. Tapi telinganya jelas menangkap semuanya. Dan darahnya sedikit naik ke kepala. Malamnya, saat mereka sama-sama lembur di ruang meeting karena revisi layout, Arcana tak bisa menahan diri. Kamu nggak bilang kalau Dimas itu mantan kamu?
Laluna mendongak dari laptop. Aku harus bilang? Ya, nggak harus. Tapi ya, setidaknya biar aku tahu. Kamu siapa sampai harus tahu? Diam. Ketegangan menggantung. Maaf, kata Arcana pelan. Aku cuma nggak suka aja cara dia ngeliat kamu tadi. Jadi kamu cemburu? Laluna mendesak, menatap langsung ke matanya. Arcana menghela napas, menunduk. Mungkin, atau iya. Luna, Arcana. Potongnya. Aku bukan cewek SMA yang suka senyum-senyum tiap kamu ngomong, Gap. Jangan bersikap seolah kamu punya hak atas aku. Sementara kamu bahkan gak pernah bilang apa-apa. Arcana terpaku. Kata-kata itu tajam, tapi benar. Laluna bangkit, merapikan laptopnya. Besok kita lanjut revisi. Aku mau pulang. Saat ia melangkah keluar ruangan, Arcana tetap diam. Tapi hatinya penuh kegelisahan. Ia baru sadar, rasa suka yang lama itu tidak pernah benar-benar padam. Tapi sekarang, ia harus menerima bahwa perasaannya datang kembali di waktu yang salah. Dan lebih parahnya, dia bahkan belum tahu apakah dia punya kesempatan kedua. Atau semuanya sudah terlambat. Pagi itu, kantor seperti biasa. Ramai, sibuk, penuh suara keyboard dan aroma kopi. Tapi buat Laluna, segalanya terasa sedikit lebih panas. Dan bukan karena cuaca. Sejak insiden semalam, Arcana bersikap aneh. Bukan dingin, tapi terlalu manis. Dan janggal. Pagi Laluna, aku bawain kopi hazelnut dingin. Kamu suka kan? Katanya sambil menyodorkan gelas kopi favoritnya. Laluna menyipit. Kamu tahu dari mana? Arcana menggaruk kepala. Kedengeran pas kamu ngobrol sama Dimas kemarin. Oh, Laluna mengangguk, menerima kopinya dengan ekspresi datar. Stalker alert. Bukan stalking, itu observasi arsitektural. Laluna nyaris tersek tawa, tapi menahan. Diksi kamu makin aneh. Rapat proyek hari itu berlangsung cukup lancar, sampai Dimas datang lagi. Pagi semuanya, sapa Dimas dengan senyum secerah sinar matahari. Ia duduk di samping Laluna tanpa sungkan. Arcana, yang duduk di seberangnya, meremas pena seperti sedang menahan gempa jiwa. Presentasi berjalan, tapi dua orang pria itu seperti sedang saling adu kekuatan batin. Laluna di tengah-tengah, seperti sedang jadi hadiah lomba. Menurut saya, warna dinding auditorium bisa dibuat lebih earth tone, sesuai filosofi budaya Nusantara yang membumi, ucap Arcana sambil menatap ke arah Laluna. Warna cerah seperti sunset orange juga menarik. Bisa menciptakan nuansa hangat. Kayak senyum Laluna, celetuk Dimas sok puitis. Semua yang di ruangan, sunyi. Laluna langsung batuk kecil. Oke, saya rasa kita bisa bahas opsi warna nanti. Kita lanjut dulu ke sistem pencahayaan. Salah satu staf bergumam ke temannya. Ini rapat atau acara cari jodoh? Yang lain membalas, aku tinggal nunggu ada yang ngelamar pakai proyektor. Sore harinya, Laluna sedang mengecek email ketika Vina masuk ke ruangannya dengan senyum nakal. Kamu udah viral di internal, tahu gak? Laluna memicingkan mata. Apalagi ini? Dua cowok rebutan kamu di tengah presentasi. Ada yang sempat rekam pas Dimas bilang kamu kayak sunset. Oh my god. Aku sih tim Arcana ya. Dimas kayak, brosur diskon yang dicetak double. Laluna tertawa lepas. Kamu tuh, tapi serius kak, Arcana kelihatan banget care sama kamu. Dia bawa kopi, dia nawarin pulang bareng, dia pernah bikin aku nunggu pengakuan selama 3 tahun, potong Laluna. Vina terdiam. Tapi kalau dia akhirnya berani ngomong sekarang? Laluna menatap jendela. Di luar, langit sore mulai jingga. Sunset, kayak kata Dimas. Tapi hatinya nggak hangat karena Dimas. Aku nggak tahu, Vin. Kadang yang paling lama tinggal di hati justru yang paling susah dipercaya lagi. Sementara itu, di lantai atas, Arcana duduk termenung menatap sketsa. Adi, sahabatnya, datang membawa gorengan. Lo kenapa? Gue takut dia udah muak sama gue. Terus lo mau nyerah? Arcana geleng. Gue udah nyesel sekali karena nggak pernah ngomong jujur. Gue nggak mau ulangi itu 2 kali. Adi menepuk bahunya. Good. Tapi saran gue, jangan jadi lucu-lucuan aja. Cewek bisa ngetawain lo, tapi belum tentu percaya sama lo. Arcana menatap sketsa auditorium yang ia desain. Ia tahu bangunan bisa berdiri megah karena fondasi yang kuat. Sama seperti hubungan. Dan kali ini dia ingin membangun dari awal, dengan jujur dan utuh. Beberapa hari berlalu sejak drama rapat itu, dan hubungan antara Arcana dan Laluna berjalan. Seperti jalan berlubang. Kadang mulus, kadang bikin mental. Arcana mulai lebih aktif. Ia tak segan menanyakan kabar, mengajak makan siang, bahkan suatu sore mengantar Laluna pulang saat hujan deras. Tapi Laluna, meski hatinya meleleh sedikit demi sedikit, tetap menjaga jarak. Sampai suatu malam, mereka bertemu di tempat yang tidak terduga, pameran seni kecil di sudut kota. Laluna datang bersama Vina, sementara Arcana datang sendiri.
Mereka bertemu di depan instalasi seni berbentuk jendela tua dengan tulisan, "Yang lalu tak akan kembali, tapi bisa dipahami." "Takdir suka bercanda ya," ucap Arcana pelan. "Kadang bercandanya kelewatan," balas Laluna senyum samar. Mereka berdiri berdampingan, menatap karya itu. "Kamu pernah nyesel?" tanya Laluna tanpa menoleh. Arcana butuh waktu untuk menjawab. "Pernah. Terutama pas tahu kamu ninggalin surat itu di laci meja piket." Laluna tertawa pelan. "Jadi kamu tahu?" "Tahu. Aku nemuin setelah kamu lulus. Kenapa nggak nyari aku? Waktu itu aku pikir kamu udah lupa. Aku juga lagi kuliah di luar kota, nyemplung ke dunia sendiri." Laluna menunduk. "Aku nggak lupa, Kak. Bahkan aku pernah nunggu kamu hubungi aku. Tapi kamu nggak pernah datang." Sunyi. Arcana menghela napas panjang. "Aku pengecut, Lun. Tapi sekarang, aku nggak mau jadi pengecut lagi." Matanya menatap Laluna dalam. Tapi Laluna mengalihkan pandangannya. "Arcana," katanya pelan. "Aku butuh waktu. Kamu datang lagi ke hidup aku waktu aku udah belajar lupa. Kamu muncul saat aku udah mau sembuh. Aku nggak minta kamu percaya sekarang juga. Tapi, boleh nggak aku tetap di samping kamu?" Laluna menatap wajah itu. Wajah cinta pertamanya yang dulu ia simpan diam-diam, yang kini kembali hadir dengan versi lebih dewasa, tapi juga membawa luka lama. "Aku nggak janji apa-apa," katanya jujur. "Tapi, kamu boleh coba." Dan untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu kembali, Arcana merasa seperti diberi kesempatan. Kecil, tapi nyata. Namun hidup seperti proyek mereka tak pernah berjalan mulus. Beberapa hari setelahnya, kabar buruk datang. Laporan keuangan proyek bocor. Ada potensi korupsi dana dari pihak sponsor. Dan satu nama yang muncul dalam laporan audit, Dimas Yudhistira. Laluna yang bertanggung jawab langsung atas kerjasama sponsor, otomatis ikut terseret. Nama baiknya dipertanyakan. Kepercayaannya diuji. Saat rapat darurat diadakan, tatapan sinis dan bisik-bisik mulai terdengar. Dia terlalu dekat sama Dimas. Jangan-jangan sengaja tutup mata? Dan Arcana, ia marah. Tapi bukan pada Laluna. Pada semua orang yang seenaknya menilai tanpa tahu apa-apa. "Kalau kalian masih punya logika, kalian pasti tahu Laluna nggak mungkin terlibat," katanya tegas di depan tim manajemen. Tapi ketika Laluna tahu Arcana membela mati-matian, reaksinya justru dingin. "Kamu nggak perlu kayak gitu," katanya saat mereka bertemu di lorong kantor. "Nanti kamu ikut terseret." "Biarlah, aku lebih peduli sama kamu daripada reputasi." Laluna menatapnya. "Jangan bilang begitu kalau kamu nggak siap dengan konsekuensinya." Arcana mendekat. "Lun, aku serius. Aku nggak peduli orang bilang apa. Aku percaya kamu." Laluna menggigit bibir bawahnya. Terharu, tapi juga takut. Karena saat seseorang bilang dia percaya, yang paling menakutkan adalah saat kepercayaan itu diuji. Dan fondasi hubungan mereka yang belum selesai dibangun mulai retak oleh cobaan dari masa kini. Penyelidikan internal dimulai. Suasana kantor berubah. Tak ada lagi tawa ringan di pantry, tak ada lagi candaan tim saat makan siang. Semua tegang, seolah satu kesalahan bisa membuat karier mereka runtuh. Laluna, yang biasanya percaya diri dan tegas, mulai terlihat lelah. Ia jarang bicara kecuali soal pekerjaan. Matanya lebih sering menatap layar daripada manusia. Dan Arcana, ia tetap mendekat, tapi kini dengan lebih pelan. Seperti mendekati hewan liar yang sedang terluka, takut didekati, tapi butuh dipeluk. Suatu malam, Laluna masih berada di kantor menatap spreadsheet laporan sponsor yang membingungkan. Arcana datang membawakan makanan. "Kalau kamu nggak makan malam, kamu pingsan. Kalau kamu pingsan, aku yang repot," katanya sambil meletakkan nasi goreng dan teh hangat di meja. Laluna hanya menatap sebentar, lalu menunduk. "Aku muak kah? Semua orang liatin aku kayak aku kriminal." "Kamu nggak perlu buktiin ke siapa-siapa. Cukup buktiin ke dirimu sendiri bahwa kamu benar." Laluna menghela napas. "Tahu gak? Ini rasanya kayak dejavu. Dulu aku juga pernah disalahin sama orang tuaku karena sesuatu yang bukan salahku. Waktu adikku kabur dari rumah, mereka bilang itu salahku karena aku terlalu cuek. Padahal aku cuma gak tahu harus gimana." Arcana menatapnya dalam. "Kamu selalu nahan semuanya sendiri ya?" Laluna mengangguk pelan. "Aku capek jadi kuat. Tapi kalau aku lemah, siapa lagi yang bisa nolong aku?" Tanpa banyak kata, Arcana menarik kursinya lebih dekat. Ia tak menyentuh Laluna, hanya duduk di samping menemaninya dalam diam. Dan malam itu, Laluna menangis untuk pertama kalinya di depan seseorang. Bukan sebagai manajer proyek, bukan sebagai wanita dewasa, tapi sebagai perempuan yang selama ini menumpuk luka dan diam. Beberapa hari kemudian, kabar baik datang.
Pihak audit menemukan bukti jelas bahwa kecurangan keuangan dilakukan oleh staf keuangan dari perusahaan Dimas tanpa sepengetahuan Laluna. Dimas sendiri akhirnya mengaku lalai dan mengundurkan diri dari proyek. Namun, nama Laluna tetap tercoreng di sebagian mata. "Aku akan resign," katanya lirih pada Arcana malam itu. Arcana menatapnya, terkejut. "Kenapa?" "Aku nggak kuat kerja di tempat yang lihat aku kayak musuh. Aku mau mulai lagi dari awal, di tempat baru." "Lun, aku baru mulai ngerasa deket lagi sama kamu. Dan kamu mau pergi?" Laluna tersenyum sedih. "Bukan karena aku mau menjauh, tapi karena aku harus sembuh." Arcana terdiam. Lalu berkata pelan, "Kalau kamu mau mulai dari awal, boleh aku ikut?" Laluna menatapnya lama, ada harapan di matanya, tapi juga ketakutan. "Jangan janji kah? Aku nggak kuat kalau kamu cuma datang untuk setengah jalan." Arcana menggeleng, "Aku datang untuk sampai tujuan." Dan di malam itu, di parkiran kantor yang sepi, dengan lampu jalan yang berpendar lembut dan gerimis yang mulai turun, Arcana akhirnya menggenggam tangan Laluna. Bukan sekadar nostalgia, tapi sebagai awal. Bukan lagi dua remaja yang saling suka tapi diam. Tapi dua orang dewasa yang memilih untuk saling berjuang. 2 bulan setelah Laluna resmi resign, ia mulai bekerja di agensi kreatif kecil milik temannya. Tempat itu jauh dari megah, tapi penuh tawa dan ide-ide segar. Ia merasa bernapas kembali. Arcana masih di proyek lama. Tapi tiap akhir pekan, ia selalu menyempatkan diri datang ke kantor baru Laluna. Kadang dengan alasan nganter makanan, kadang cuma duduk sambil bantu menyusun presentasi. "Kamu tahu gak?" kata Laluna suatu sore saat mereka duduk di rooftop kantor. "Dulu pas SMA, aku pernah nulis daftar 5 hal yang aku suka dari kamu." Arcana menoleh cepat. "Serius? Apa aja?" Laluna tertawa. "Rahasialah, tapi nomor satunya bukan karena kamu kan ya?" "Yakin? Jangan-jangan karena senyumku yang mematikan ini?" katanya sambil pasang senyum yang malah mirip orang sembelit. Laluna ngakak. "Tuh kan, justru nomor 2 aku tulis." Senyumnya ngeselin. Mereka tertawa bersama. Di antara kilau lampu kota, semua terasa ringan. Beberapa minggu kemudian, Arcana mengajak Laluna bertemu di tempat favorit mereka, kafe tua dekat SMA mereka dulu. Saat mereka duduk di meja pojok yang dulu sering jadi tempat Laluna membaca buku sambil menunggu angkutan, Arcana mengeluarkan sebuah kotak kecil dari tasnya. Laluna langsung mendelik. "Kamu jangan bilang itu. Buka dulu." Dengan ragu-ragu, Laluna membuka kotaknya. Isinya bukan cincin, tapi surat yang dulu ia tulis, yang ia tinggal di laci meja piket SMA, lengkap dengan lipatan origami hati warna ungu yang usang. "Aku nemuin ini bertahun-tahun lalu, tapi baru sekarang cukup berani buat jawab." Laluna membeku. Matanya berkaca-kaca. "Aku suka kamu juga dari dulu. Tapi dulu aku pengecut. Sekarang aku gak mau jadi pengecut lagi." Arcana merogoh saku dalam jaketnya. Kali ini, ia mengeluarkan cincin sungguhan. "Laluna Ayudhya Prameswari, maukah kamu jadi partner aku, bukan cuma dalam proyek, tapi dalam hidup?" Laluna menatapnya lama. Air matanya mengalir. "Kamu sadar gak, kamu baru saja melamar aku di kafe penuh semut dekat SMA?" "Yep, karena cuma kamu yang bisa bikin semut pun terasa romantis." Laluna tertawa sambil mengangguk. "Iya kah? Aku mau." Mereka resmi bertunangan. Dan dalam pernikahan sederhana di taman, dihadiri rekan kerja dan teman-teman lama, Arcana dan Laluna mengucapkan janji. Bukan hanya sebagai cinta pertama yang akhirnya bersatu, tapi sebagai 2 orang dewasa yang saling memilih meski dunia pernah membuat mereka terluka. Di akhir acara, Vina, selalu jadi pembuat rusuh, berteriak dari kerumunan, "Hei Arcana, jangan suka-suka lagi ninggalin surat cinta di meja. Sekarang tinggalin cucian piring aja." Semua tertawa, termasuk Arcana dan Laluna. Karena akhirnya cinta pertama mereka menemukan jalan pulang. Malam pertama setelah pernikahan terasa seperti mimpi bagi Laluna. Tapi bukan karena semuanya sempurna. Justru karena semuanya terasa kaku, lucu, dan sangat nyata. Setelah pesta selesai, Arcana mengajak Laluna pulang ke rumah baru mereka. Rumah kecil yang mereka beli bersama. Tidak mewah, tapi cukup untuk mereka mulai membangun kehidupan bersama. Tapi begitu sampai di depan pintu, Laluna menatap kunci rumah mereka dengan bingung. "Kah, kita punya rumah beneran sekarang ya?" tanyanya masih tidak percaya. "Iya, ini rumah kita berdua. Maksudnya rumah yang penuh baju kotak-kotak, rumah yang penuh buku, rumah yang penuh dengan sisa makanan cepat saji di setiap sudutnya." Arcana tertawa. "Iya, itu rumah kita, Lun." Begitu masuk, Laluna langsung menatap ruang tamu yang penuh dengan tumpukan kardus. Beberapa ada yang masih tergeletak tanpa dibereskan. Mungkin Arcana merasa mereka harus menyelesaikan semua itu nanti.
Lun, kata Arcana sambil mengangguk ke arah meja kopi yang penuh buku-buku desain. Itu bagian dari honeymoon kita, ngesortir barang-barang. Ini kan rumah kita, jadi harus dimulai dari langkah kecil. Wah, kamu lucu ya, Kak? Jawablah Luna sambil menggulirkan matanya. Mungkin kita bisa mulai dengan menyortir sisa pizza yang ada di kulkas dulu deh. Arcana mengangkat bahu dengan senyum nakal. Mungkin pizza adalah simbol cinta kita. Terlalu banyak pilihan, tapi tetap nggak pernah habis-habis. Mereka tertawa. Tapi tiba-tiba Laluna menatapnya serius. Kah? Ucapnya pelan. Aku nggak tahu apa yang akan datang setelah ini. Kita bakal beda banyak dari sekarang. Hidup kita bakal berubah. Arcana mendekat dan meraih tangan Laluna. Iya, kita bakal berubah. Tapi kita bakal berubah bareng. Kalau ada yang nggak bisa kita hadapi bersama. Aku janji. Laluna tersenyum tipis, sedikit cemas. Aku masih nggak tahu cara jadi istri yang baik. Aku nggak pernah belajar soal itu. Lun, Arcana menyentuh wajahnya dengan lembut. Kita berdua nggak belajar soal itu dari buku kan? Kita belajar dari satu sama lain. Dan itu cukup. Minggu pertama mereka di rumah baru berjalan penuh tawa dan drama kecil. Pagi pertama, Laluna mencoba masak sarapan, dan hasilnya adalah omelet yang lebih mirip telur dadar gosong. Jangan khawatir, Lun. Paling nggak, kamu nggak bakar dapur kita, kata Arcana sambil tertawa. Mereka berdua duduk di meja makan, memandang piring omelet yang hancur, lalu memilih untuk makan nasi goreng takeaway. Setelah sarapan, mereka berdua memulai proyek rumah tangga mereka, menyusun perabotan, menata buku, dan bahkan mencoba menemukan tempat yang tepat untuk vas bunga yang diberikan oleh sahabat-sahabat mereka. Tapi ada satu hal yang tidak pernah bisa mereka tentukan. Kapan waktunya untuk berhenti berdebat soal desain interior? Kenapa kamu ngotot banget pakai kursi itu di ruang tamu? Itu nggak cocok sama konsep kita, seru Laluna, mencoba mempertahankan kursi bergaya vintage yang dibelinya. Karena kursi ini punya kenangan, Lun. Itu kursi yang ada di rumah nenek gue. Gue pengen kita punya sedikit kenangan juga, jawab Arcana, sedikit kecewa. Aduh Kak, kita kan nggak hidup di museum. Ini rumah, bukan tempat pertemuan kolektor barang antik. Mereka bertengkar, tapi akhirnya tawa mereka mengalahkan perdebatan. Dan meskipun kursi itu akhirnya bertahan, mereka mulai menyadari satu hal, hidup berdua itu penuh kompromi. Dan kadang kompromi itu lebih indah daripada yang mereka bayangkan. Suatu malam, setelah seharian sibuk, mereka duduk di teras kecil rumah mereka. Langit malam begitu cerah dan lampu jalan di kejauhan berpendar lembut. Lun, Arcana memulai, kadang aku suka khawatir. Aku nggak tahu kita bakal jadi pasangan yang gimana. Kita bukan pasangan sempurna. Kita berantakan. Kita ribut soal hal-hal kecil. Kita nggak punya semua jawaban. Laluna tersenyum. Kah, kita nggak perlu jadi pasangan sempurna. Kita cuma perlu jadi pasangan yang nggak pernah berhenti berusaha. Arcana menatapnya dalam-dalam. Aku akan berusaha seumur hidup, Lun. Dan saat itu, dalam keheningan malam, mereka merasa seperti rumah pertama mereka. Mungkin tak sempurna, tapi penuh dengan cinta dan pengertian. Karena rumah bukan hanya tentang dinding dan atap, tapi tentang dua orang yang memilih untuk berjuang bersama. Kehidupan pernikahan Arcana dan Laluna, yang seharusnya penuh dengan rutinitas dan kebahagiaan sederhana, ternyata tidak selalu berjalan mulus. Beberapa bulan setelah mereka resmi menikah, ada satu kejutan besar yang datang tanpa mereka duga. Pagi itu, setelah sarapan sederhana, tepatnya setelah Laluna mengunggah foto selfie mereka berdua di pagi hari dengan latar belakang dapur penuh piring kotor, Arcana menerima telepon yang mengubah segalanya. Kak, ada apa? Tanya Laluna, yang sedang mencuci piring, mendengar perubahan ekspresi di wajah suaminya. Arcana menatap layar ponselnya tampak bingung. Ini, dari kantor lama. Mereka ngajak aku balik. Balik? Maksudnya kerja lagi di sana? Laluna menghentikan pekerjaannya, menatapnya khawatir. Iya, mereka bilang proyek baru butuh pemimpin yang berpengalaman. Jadi, mereka mau aku kembali. Laluna terdiam sejenak. Tapi Kak, bukankah kita sudah nyaman di sini? Di rumah baru ini, dengan pekerjaan kita sekarang? Arcana menghela napas panjang. Iya, aku juga bingung. Tapi ini kesempatan yang nggak bisa aku abaikan. Mereka janji kali ini akan ada banyak keuntungan. Bukan cuma untuk karier, tapi juga kita berdua. Laluna berjalan mendekat, duduk di sebelah Arcana. Tapi, kamu yakin bisa bagi waktu? Kamu nggak bakal cuma fokus kerja lagi, kan? Arcana menatap Laluna dengan tatapan penuh keyakinan. Aku nggak akan buat kamu merasa diabaikan, Lun. Aku janji. Namun, meski Arcana berkata begitu, dalam hati Laluna mulai ragu.
Apakah keputusan Arkana ini akan membawa mereka lebih dekat atau malah menjauhkan mereka satu sama lain? Beberapa minggu kemudian, Arkana mulai kembali bekerja di perusahaan lamanya. Proyek baru memang menuntut lebih banyak waktu dan tenaga. Seringkali ia pulang larut malam, dan seringkali hanya melihat Laluna di depan pintu rumah saat ia datang. Ada malam-malam yang terasa panjang, dan juga pagi-pagi yang sepi. Laluna mencoba bersikap sabar. Ia mulai lebih sering keluar dengan teman-temannya, mencoba menikmati hidupnya sendiri, meski hatinya sedikit cemas. Bagaimana kalau Arkana terjebak dalam rutinitas kerja dan lupa tentang mereka berdua? Namun suatu malam, Arkana pulang lebih awal dari biasanya, dengan wajah yang tampak lelah tapi juga bahagia. "Lun," katanya sambil duduk di samping Laluna yang sedang membaca buku, "aku punya kejutan untukmu." Laluna menoleh. "Kejutan? Apalagi yang kamu bawa, kah?" "Bukan barang, tapi berita." Laluna menatapnya dengan penasaran. "Berita apa?" Arkana tersenyum lebar. "Aku baru saja dapat kabar, mereka tawarin aku posisi manajer senior. Dan kalau aku terima, aku bakal dipindah ke luar negeri untuk proyek jangka panjang." Laluna terkejut. "Ke luar negeri? Jadi, kamu bakal tinggal jauh dari sini?" "Ya, aku nggak tahu, Lun. Tapi ini kesempatan besar. Itu artinya kita bisa mulai hidup baru di tempat yang lebih baik." Laluna menunduk. "Tapi kita baru saja mulai. Aku nggak siap kehilangan kamu lagi." Arkana mengelus rambutnya dengan lembut. "Aku nggak bakal pergi kalau itu berarti kita berdua harus jauh. Aku akan bicarakan ini dengan mereka. Aku nggak mau jauh dari kamu, Lun." Minggu-minggu berikutnya adalah periode yang penuh ketegangan. Arkana harus membuat keputusan besar, antara mengejar karier atau mempertahankan keluarganya. Suatu malam saat mereka sedang duduk di taman belakang rumah, Arkana akhirnya memutuskan untuk berkata jujur. "Lun," katanya dengan suara lembut, "aku nggak bisa tinggalkan kamu. Nggak ada proyek yang lebih penting daripada ini. Aku udah pikirkan semuanya. Aku lebih memilih kamu daripada karierku." Laluna menatapnya terkejut. "Tapi kamu bilang itu kesempatan yang besar, kah? Kamu nggak menyesal?" Arkana menggenggam tangannya. "Aku nggak menyesal. Karena kamu adalah yang terbesar dalam hidupku. Tanpa kamu, semuanya nggak ada artinya." Laluna tersenyum, air mata hampir menetes. "Aku nggak bisa hidup tanpa kamu, kah? Kita nggak perlu ke luar negeri atau jauh dari rumah kita untuk merasa lengkap. Yang kita butuhkan cuma satu sama lain." Akhirnya, Arkana menolak tawaran itu. Ia memilih untuk terus bekerja di tempat yang lebih dekat dengan Laluna, meski itu berarti mengorbankan peluang besar dalam kariernya. Dan meski mereka tahu bahwa hidup akan terus penuh dengan kejutan, satu hal yang pasti, selama mereka punya satu sama lain, mereka siap menghadapi apapun yang datang. Beberapa bulan setelah itu, mereka merayakan ulang tahun pernikahan pertama mereka dengan liburan singkat ke pantai. Mereka duduk di tepi pantai saat matahari terbenam, menikmati angin laut yang menyegarkan. "Kak," Laluna berbisik, "kamu tahu nggak? Ternyata hidup kita ini seperti laut. Kadang tenang, kadang badai, tapi selalu bisa kembali ke pelukan pasir." Arkana tertawa. "Lun, kita berdua ini justru kayak ombak yang datang, lalu pergi. Tapi akhirnya selalu kembali ke tempat yang sama." Laluna tersenyum, menggenggam tangan Arkana dengan erat. "Iya, Kak. Dan aku yakin kita akan selalu kembali ke satu sama lain." Mereka duduk berdua dengan pemandangan langit yang penuh bintang. Dan walau hidup mereka tidak sempurna, terkadang penuh dengan ketegangan, ketidakpastian, dan kejutan, mereka tahu satu hal. Tidak ada yang lebih indah dari perjalanan bersama, saling memahami dan memilih untuk tetap bersama. Karena cinta pertama mereka, yang tak pernah tersampaikan dulu, kini menjadi cinta yang abadi, cinta yang selalu menemukan jalannya pulang.